Kita kan sering banget ya dengar istilah rumah pintar atau smart home. Tapi apa sih artinya? Biasanya yang kebayang itu gadget-gadget canggih, fitur-fitur keren. Tapi gimana kalau kita mikirnya lebih jauh dari itu? Bayangin deh sebuah rumah yang nggak cuma pintar, tapi bener-bener bekerja untuk kita. Yang bisa ngerti apa yang kita butuhin. Nah, itu dia ide besar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Rumah yang bisa jalan sendiri? Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya kan? Tapi konsep rumah yang sepenuhnya otonom, yang seolah-olah ngurus dirinya sendiri, ternyata tuh jauh lebih mungkin terjadi daripada yang kita bayangin. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Coba deh, bayangin skenario ini. Kamu pulang kerja, capek, pas buka pintu, lampu langsung nyala, AC udah adem, tanpa kamu perlu nyentuh satu tombol pun. Ini bukan lagi soal perintah suara atau pencet-pencet aplikasi ya. Ini tentang rumah yang seolah-olah bisa baca pikiran kamu, yang udah antisipasi kebutuhan kamu. Nah, inilah impian utama dari sebuah hunian yang benar-benar intuitif. Wah, fantasi tadi kedengarannya enak banget ya. Tapi sebelum kita bisa sampai ke sana, kita mesti jujur dulu sama kenyataan yang ada sekarang. Seringnya, bukannya rumah yang ngelayanin kita, malah kita yang sibuk ngelayanin rumah. Kita yang direpotin sama berbagai tugas kecil yang sebenarnya ganggu banget. Coba deh jujur sama diri sendiri. Hal-hal ini familiar nggak buat kamu? Ritual tiap malam, keliling rumah matiin lampu satu-satu, atau pas lagi di jalan, tiba-tiba kepikiran, duh, tadi AC udah dimatiin belumnya? Atau momen pas buka pintu malam-malam dan disambut sama rumah yang gelap gulita. Ini tuh gangguan-gangguan kecil yang kalau ditumpuk-tumpuk, ya jadi beban juga. Nah, disinilah letak ironisnya. Teknologi yang katanya diciptain buat bikin hidup kita lebih gampang, malah seringkali nambahin daftar kerjaan baru. Padahal kan prinsipnya simple banget ya. Rumah itu harusnya jadi tempat kita istirahat, tempat kita nge-charge energi, bukan malah jadi sumber stres tambahan yang harus kita urusin terus-terusan. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Sekarang saatnya kita ngomongin solusinya. Jadi, ada sebuah pendekatan baru nih yang coba ngubah aturan main ini. Namanya Tap Home. Dan ini bukan sekedar ngenalin teknologi baru ya. Ini tentang cara pandang yang benar-benar beda soal otomatisasi rumah. Nah, di sini nih letak perbedaannya. Fokusnya itu geser dari yang tadinya fitur jadi pengalaman. Jadi ini bukan lagi soal keren-kerenan bisa nyalain lampu dari HP, bukan. Tapi ini soal gimana caranya kita bisa nyiptain sebuah ekosistem di mana semuanya itu terjadi otomatis, mulus di belakang layar. Yang akhirnya bikin hidup kita terasa jauh lebih ringan. Jadi gimana sih cara kerjanya? Konsepnya tuh dibagi jadi 3 bagian yang simple banget. Pertama, ada yang namanya core atau inti. Anggap aja ini otaknya sistem. Terus ada perangkat pintar. Nah, ini tuh kayak inderanya rumah kita. Misalnya saklar atau sensor yang bisa deteksi ada orang atau enggak. Dan yang terakhir, otomatisasi. Inilah yang kita sebut keajaibannya, di mana si otak dan indera ini kerja bareng buat ngelakuin sesuatu secara otomatis, khusus buat kita. Oke, teori sama cara kerjanya udah mulai kebayang ya. Tapi pertanyaan paling pentingnya kan, untungnya buat kita apa? Apa dampaknya di kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita lihat lebih jauh dari sekedar tombol on dan off. Nah, ini dia wujud nyata dari hidup tanpa usaha tadi. Bayangin deh, kamu baru aja nyampe rumah setelah seharian beraktivitas, begitu pintu kebuka, lampu teras sama ruang tamu langsung nyala nyambut kamu. Atau pas kamu udah tidur pules, sistemnya bakal matiin AC otomatis pas suhu kamar udah pas. Detail-detail kecil kayak gini nih yang kalau digabungin benar-benar bisa ngurangin beban pikiran kita secara signifikan. Dan ternyata ya manfaatnya itu bukan cuma soal kenyamanan doang. Coba deh kita lihat perbandingan penggunaan energi ini. Batang yang lebih tinggi itu ibaratnya rumah standar. Nah, yang lebih pendek itu rumah yang udah pakai sistem otomatisasi Tap Home. Kelihatan banget kan bedanya? Ini bukti kalau otomatisasi yang cerdas itu artinya nggak ada lagi energi yang kebuang sia-sia. Dan ini dia angkanya, potensi penghematan konsumsi energi bisa sampai 30%. Itu angka yang gede banget loh. Ini bukti nyata kalau rumah yang lebih pinter itu bukan cuma lebih nyaman, tapi juga lebih irit secara keuangan dan tentunya lebih ramah lingkungan. Setelah kita bahas soal kenyamanan, soal efisiensi, sekarang kita sampai di tujuan yang paling utama. Karena pada akhirnya, semua teknologi canggih ini tuh nggak ada artinya kalau nggak membawa kita ke sesuatu yang lebih besar, yang lebih manusiawi. Kutipan ini benar-benar ngena banget sih. Kamu bisa fokus pada keluarga, bukan pada tombol-tombol di rumah. Jadi tujuan akhirnya itu bukan teknologinya. Tujuannya adalah membebaskan sumber daya kita yang paling berharga, yaitu waktu dan energi pikiran kita, supaya bisa kita alihkan ke hal-hal yang benar-benar penting.
Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Ini tuh bukan soal gadget atau teknologi yang ribet. Ini soal gimana caranya kita bisa dapetin lagi waktu kita yang berharga. Ini soal ngurangin beban pikiran dari ngurusin hal-hal sepele. Dan pada akhirnya, ini semua tentang menciptakan ruang dan kesempatan buat kita supaya bisa benar-benar hadir seutuhnya bareng orang-orang yang kita sayang. Jadi, setelah kita kupas tuntas semua konsep ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Apakah ide tentang sebuah rumah yang secara proaktif bekerja untuk bikin hidup kamu lebih ringan dan lebih mudah adalah sesuatu yang kamu mau? Kalau kamu penasaran dan pengen tahu lebih banyak tentang gimana konsep ini bisa diterapin, langkah selanjutnya gampang banget. Kamu bisa langsung kirim pesan dengan kata kunci yang ada di layar. Sesimpel itu.